Jumpa dengan saya Abed Menpor. Ini saya akan menjelaskan tentang port-port yang ada pada motherboard. Ini motherboardnya. Kita lihat motherboardnya seperti ini. Motherboard yang saya gunakan di sini adalah motherboard dengan merek Foxconn. Tipenya G41 MXC series. Kalau mau lihat tipenya ada di sini. Ini tipenya Foxconn dengan tipenya G41 MXE series. Yang pertama yang saya akan jelaskan di sini adalah soket prosesor. Soket prosesor ini berjenis LGA 775. Ini tempat memasang prosesornya. Ini tuasnya ditekan, dibuka. Ini diangkat, prosesornya dimasukkan ke dalamnya. Prosesornya adalah yang seperti ini. Ini Core 2 Duo, prosesor jenis Core 2 Duo. Kemudian slot yang ini namanya adalah slot RAM. Jenisnya adalah DIMM Dual Inline Memory Module. Ini ada dua jenis slot. Ini adalah menggunakan DDR3 memori RAM DDR3. Kemudian yang ini adalah heatsink untuk chipset. Chipsetnya ada di bawahnya. Di bawahnya seperti ini, ya. Di dalam sini, chipsetnya ada di dalam sini. Ini dikenal dengan istilah node bridge atau jembatan antara. Gunanya adalah menghubungkan antara prosesor dengan RAM yang ada di sini. Chipset inilah yang bekerja untuk menghubungkan kedua komponen ini. Kemudian yang ini adalah chipset short bridge atau jembatan selatan. Chipset ini berguna untuk menghubungkan antara peripheral yang ini dengan prosesor, ya. Kemudian yang ini adalah soket ATX 24 pin, soket power supply dari cat daya yang kita sediakan. Ini adalah port ATX 24 pin. Yang berikut adalah port 4 pin dari power supply. Ini digunakan untuk memberi supply daya untuk prosesor yang ada di sini, ya. Kemudian CPU fan, ini soket. Ini digunakan untuk memberi daya pada kipas yang akan dipasang di atas heatsink untuk prosesor. Seperti ini. Seperti ini kipasnya. Ini adalah kipasnya. Yang di bawah ini yang hitam ini adalah heatsink. Kemudian kabel ini kepalanya seperti ini, ya. Ini akan dihubungkan ke pin yang ini, ke konektor yang ini, ya. Ini adalah CPU fan, konektor CPU fan. Kemudian yang biru ini adalah port SATA, yaitu untuk menghubungkan kabel SATA, harddisk atau CD-ROM yang menggunakan port SATA, kabel data SATA dihubungkan ke sini. Kabel SATA itu seperti ini. Ini adalah kabel SATA. Kepalanya seperti ini. Kabel SATA itu seperti ini kepalanya. Perhatikan di sini. Perhatikan kepalanya ada cengkoknya, ada huruf L, seperti huruf L, seperti ini, ya. Ini model kabelnya. Kemudian yang biru yang ini adalah port ID untuk menyambung kabel ID. Harddisk atau CD-ROM yang masih menggunakan tipe ID
sambung penyambungan kabelnya adalah disambungkan pada port ini. Kabelnya ini adalah kabel air. Kepalanya seperti ini jenisnya. Seperti ini jenisnya. Selanjutnya adalah soket plug. Untuk motherboard tipe Foxconn ini masih menyediakan soket untuk plug. Ini soketnya bentuknya seperti ini. Jadi kabel plug itu akan disambungkannya di sini. Nah, kemudian kita melihat yang ada warna kuning berbentuk kecil ini adalah PCI. Ini semua ini adalah PCI. Kita mulai dari yang terkecil ini adalah PCI Express 1 kali. Yang ini PCI Express 16 kali. Yang ini putih 2 ini adalah PCI biasa. Ya. Jadi ini semua adalah kategori PCI. PCI Express 1 kali, PCI Express 16 kali, PCI biasa, PCI biasa. Kemudian untuk pin yang berwarna hijau ini ada 2 jenis yang sama. Ini adalah untuk USB pada front panel. Ini 2. Ada 2 USB untuk front panel. Front panel itu panel bagian depan, yang mana ada tempat tombol power, tombol reset, lampu indikator untuk hard disk, lampu indikator untuk power. Nah, di situ juga ada port untuk USB. Nah, sambungnya adalah di sini. Kemudian soket yang ini atau pin yang ini digunakan untuk menyambungkan audio pada front panel. Jadi kabel dari front panel untuk audio itu disambungkan di sini. Ya. Selanjutnya kita melihat yang warna-warni ini. Ini pin ini. Ini adalah konektor untuk front panel. Front panel yang dimaksud adalah tombol power, tombol reset, lampu indikator hard disk, lampu indikator untuk power, disambungkannya di sini. Nah, bagaimana cara menyambungkannya nanti? Di sini ada keterangan pada papan ini sendiri. Kalau dapat dilihat, ada keterangan di sini. Sekarang sini ada keterangan menjelaskan bagaimana posisi menyambungkan power LED yang mana, tombol power yang mana, tombol reset yang mana. Selanjutnya, yang bulat berwarna hitam ini adalah soket untuk menempatkan baterai BIOS. Baterai BIOS seperti bagaimana? Seperti ini. Ini adalah baterai BIOS. Ya, bentuknya seperti ini. Ini baterai BIOSnya. Ditempatkannya di sini. Pada soket ini. Dipasang seperti ini. Ya. Lalu BIOSnya mana? BIOSnya yang ini. Ini adalah BIOSnya. Basic Input Output System. Ini adalah BIOS. Tadi kita sebut adalah front panel. Kalau ini adalah front panel, pasti ada back panel. Back panel itu yang bagaimana? Ya, seperti ini. Ini semua. Ini adalah ketika back panel. Ya. Kita mulai dari yang paling atas. Ini namanya soket PS2. Di mana kita menyambungkan keyboard dan mouse. Yang ini berwarna merah ini adalah port paralel atau parallel port. Ya, untuk printer tempo dulu masih menggunakan parallel port seperti ini. Yang ini adalah serial port. Ya, bagian untuk peripheral yang masih menggunakan port serial bisa disambungkan di sini. Kalau yang biru ini adalah port VGA. Untuk monitor biasanya disambungkan di sini menggunakan kabel VGA. Kemudian yang 2 ini adalah port USB. Biasanya flash disk disambungkannya di sini. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini adalah port LAN untuk menghubungkan ke jaringan internet menggunakan kabel UTP dengan konektor RJ45. Disambungkan di sini. Kemudian yang ini adalah port audio. Ada 3 jenis. Yang berwarna hijau ini untuk mengeluarkan suara. Yang berwarna merah ini untuk memasukkan suara, mic, menggunakan mic. Yang ini berwarna biru untuk line in, memasukkan suara berupa tape dari kaset atau dari CD. Yang terakhir adalah port untuk speaker. Seperti ini bentuknya, ada 3 pin untuk menyambungkan speaker. Speakernya bagaimana? Ya, seperti ini. Ini adalah speakernya. Konektor seperti ini. Ini disambungkan di sini. Pasangkan di sini.
sudah terpasang. Gunanya untuk apa? Untuk mematuhi bunyi beep. Beep ini artinya bunyi kerja BIOS apakah sudah benar atau tidak. Jikalau sudah benar akan ditandai dengan bunyi beep dari speaker ini. Untuk Foxconn ini menggunakan BIOS AMI BIOS. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini adalah chipset BIOSnya, namanya AMI BIOS. Oke, demikian sekilas tentang port-port pada motherboard ini. Masih banyak jenis motherboard yang lain. Pada umumnya semuanya berfungsi pada sistem yang sama. Secara keseluruhan hampir sama semua jenis motherboard. Ada panel, ada ground panel, ada prosesor, ada slot untuk RAM, ada ATX 24 pin. Terima kasih.